Jadi ini kesempatan pertama saya melapor sama Ketua Umum PBNU mengenai sikap yang diambil oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif PBNU sehubungan dengan POP, Program Organisasi Penggerak. Jadi selama ini Ma'arif sudah bersikap menolak ikut program itu, tapi saya belum melapor secara langsung kepada Ketua Umum PBNU. Saya hanya melalui WA saja gitu. Nah, ini kesempatan pertama saya ketemu langsung dan melapor. Jadi sebelum sampai ke sana saya ingin sampaikan bahwa tadi disepakati saya menyampaikan usulan-usulan dan disetujui oleh Ketua Umum PBNU dan pengurus PBNU yang hadir. Pertama bahwa kami Lembaga Pendidikan Ma'arif NU PBNU meminta kepada Kemendikbud untuk menunda pelaksanaan POP ini sampai tahun depan, matangkan dulu konsepnya. Nah, tahun depan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU PBNU mempertimbangkan untuk gabung ke POP ini setelah mencermati revisi dan pematangan konsep POP. Kemudian yang poin kedua, Lembaga Pendidikan Ma'arif NU tahun ini menyatakan tidak bergabung dalam POP. Kemudian kalau memang POP dipaksakan untuk dilaksanakan tahun ini. Kemudian poin ketiga adalah Lembaga Pendidikan Ma'arif NU tetap melaksanakan program-program penggerak, yaitu peningkatan kapasitas kepala sekolah, guru, dan melakukan inovasi di bidang pendidikan secara mandiri. Karena dilakukan secara mandiri, maka Lembaga Pendidikan Ma'arif NU minta kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk tidak mencantumkan nama LP Ma'arif NU PBNU dalam daftar penerima POP. Jadi itu 3 poin ini. Nah, harapannya ke depan kami memandang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU memandang bahwa POP ini bagus. Karena Lembaga Pendidikan Ma'arif NU sudah melaksanakan program ini sudah puluhan tahun. Jadi programnya itu kan peningkatan kapasitas kepala sekolah, peningkatan kapasitas guru, melakukan inovasi di bidang pendidikan. Ini sudah dilakukan oleh Ma'arif sudah sangat lama. Ini program ini bagus, hanya saja konsepnya di Kemendikbud itu belum matang. Harapan kami matangkan dulu konsepnya, baru kemudian dilaksanakan. Gitu. Saya sudah menyampaikan kepada Mendikbud langsung, beliau minta masukan dari saya sudah sampaikan masukan-masukan berkaitan dengan POP ini ya untuk pematangkan konsepnya. Satu, harus jelas kriteria organisasi apa, lembaga apa, yayasan apa yang bisa mengajukan program ini. Karena apa? Karena kalau melihat daftar penerima POP ini sangat beragam yayasan atau lembaga yang masuk di dalam daftar itu. Jadi ada perkumpulan, ada keluarga alumni, ada yayasan, ada ormas, jadi sangat beragam. Kemudian yang kedua, programnya juga hendaknya tidak terlalu beragam karena Kemendikbud dengan POP ini ingin membuat pola penggerak untuk pendidikan itu seperti apa. Nah, kalau ada 156 organisasi yang ditetapkan sebagai penerima POP, lalu ada 156 macam kegiatan, maka pola mana yang akan dijadikan pola gitu. Kegiatan mana yang akan dijadikan pola. Nah, kemudian juga kriteria mengenai yang memperoleh kategori gajah, macan atau kancil itu harus diperjelas apa kriterianya. Sekarang ini misalnya kita melihat yang dapat gajah ada hanya sasarannya di 1 kabupaten, ada di 2 kabupaten. Sementara Lembaga Pendidikan Ma'arif NU ada di 36 kabupaten kota, sama juga dapat gajah. Jadi dari segi itu mana sebenarnya yang dijadikan kriteria itu apa gitu? Apa? Nah, saya dapat penjelasan dari pejabat Kemendikbud bahwa kriterianya adalah kalau sasarannya lebih dari 100 itu dapat gajah gitu. Tetapi saya pertanyakan tidak terjawab. 100 kepala sekolah di 1 kabupaten tentu berbeda dengan 100 kepala sekolah di 36 kabupaten. Karena kalau di 36 kabupaten itu ada
komponen biaya untuk transportasi gitu. Nah ini kenapa kemudian disamakan gitu. Jadi ini hal-hal yang antara lain yang kami sampaikan, dan kami juga menyampaikan jangan ada organisasi yang hanya dijadikan legitimasi untuk program ini. Jadi diberinya itu bukan benar-benar memberi, tapi sebagai legitimasi saja. Ini terbukti sampai sekarang Kemendikbud ini terus minta kepada saya untuk bisa menerima program ini, gitu loh. Nah, itu salah satu poin yang saya sampaikan juga, jangan sampai ada legitimasi itu. Kemudian poin berikutnya adalah jangan sampai ada lembaga yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain memperoleh dana dari program ini. Itu antara lain poin-poin yang saya sampaikan. Jadi lengkapnya ada 10 poin, tapi saya nggak bawa catatannya. Jadi itu yang saya ingat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.